janji kami Tuhan. Kami mengikuti panggilan-Mu. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Berikan tepuk tangan bagi dia, saudara. Haleluya. Haleluya, kami mau setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk tim Praise and Worship. Haleluya, luar biasa. Terima kasih untuk tim PW. Silakan kembali ke tempat duduk. Shalom sobat muda. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Purba, Pak Stephen, juga Pak Robert, Ibu Ike sebagai pembina daripada ibadah dewasa muda, saudara yang memberi kesempatan bagi saya untuk kembali berbagi kebenaran firman siang hari ini. Saudara, siapa yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini? Siapa yang percaya lambaikan tanganmu saudara ya. Karena di Matius 18 ayat 20 dikatakan, saudara, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Kita lebih dari 2-3 orang dan kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya dengan segenap iman saya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah saudara, pada saat saya terakhir ya last minute mempersiapkan renungan firman Tuhan siang hari ini, saudara, saya didorong oleh Roh Kudus untuk menyampaikan ada beberapa pertanyaan bagi saudara ya. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang biasa, tetapi entah mengapa saya seperti terdorong sekali untuk saya menanyakan kembali kepada saudara dan juga kepada diri saya sendiri, saudara. Yang pertama, saudara, pertanyaannya, siapa yang di sini sungguh percaya ya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Angkat tanganmu yang percaya, saudara. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ya, siapa yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang menjadi buku petunjuk, saudara, bagi kehidupan kita di muka bumi ini dan yang akan mengarahkan kita menuju jalan keselamatan tersebut? Siapa yang percaya? Angkat tangan ya. Yang ketiga saudara, siapa yang rindu hidup benar di hadapan Tuhan? Angkat tangan, mari kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Engkau sudah melihat anak-anak-Mu mengangkat tangan Tuhan. Tapi Engkau sanggup menilik kedalaman hati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan ini boleh menjadi iman mereka, iman percaya mereka, kerinduan mereka Tuhan. Untuk mereka boleh melakukan apa yang menjadi jawaban mereka hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, hamba-Mu yang tidak apa-apanya menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau mengurapi Tuhan dan juga mengurapi setiap anak-anak muda-Mu siang hari ini Tuhan. Untuk mendengar kebenaran firman-Mu, biar hati mereka boleh menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman itu ditaburkan Tuhan, boleh bertumbuh, berakar kuat dan berbuah-buah lebat Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah waktu-Mu Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Saudara, nah sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, ya saya mau berbagi satu kisah, ya sepenggal kisah, satu cerita, yaitu begini saudara, selama musim gugur dan musim semi, ya ada sebuah negara yang bernama Negara Chu, ya, dan kemudian Negara Chu ini bergabung dengan 4 negara kecil lainnya yang menjadi sekutunya. Mereka sedang berlatih, saudara, berlatih militer, yaitu menyusun kekuatan. Ya mereka berlatih ya setiap hari dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Nah ketika dirasa latihannya cukup dan sudah menjadi kuat, ya lalu mereka itu menyerang. Yaitu satu negara yang dinamakan Negara Jin. Ya. Negara Jin ini dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Jenderal Wen. Sedangkan tadi Negara Chu itu dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Jenderal Siyu. Sorry kalau saya salah mengucapkannya saudara ya. Nah kemudian terjadilah peperangan. Namun di tengah-tengah peperangan ya Negara Jin ya kemudian jenderalnya yang bernama Jenderal Wen tadi memerintahkan pasukannya untuk
berjalan mundur, untuk mundur saudara. Jadi mengambil langkah mundur dengan alasan karena negara Chu itu dulu pernah berbuat baik kepada Raja Jin pada waktu masih muda. Ketika Raja Jin ini masih muda dibuang ke negara Chu. Tapi Raja negara Chu itu berbuat baik kepada Raja muda Jin ini. Oleh sebab itu dengan alasan seperti itu maka Jenderal Wen itu menarik pasukannya mundur. Dan bahkan dia menarik pasukannya sejauh 45 kilometer di tanah yang lapang yang kondisinya bagus untuk berperang saudara. Dan itu mereka sampaikan kepada negara Chu ya, kepada Jenderal Shiyu tadi. Nah saudara, tetapi mundurnya tentara Jin ini membuat negara-negara kecil yang menjadi sekutu daripada negara Chu itu berpikir ya ini pasti karena negara Jin ini maksudnya Jenderal Wen dan pasukannya ini pasti takut sama pasukan daripada negara Chu. Jadi mereka mengikuti, tetap mengejar daripada pasukan Jin ini. Nah ketika mereka mengejar, sampailah mereka di mana di tempat Jenderal Wen dan pasukannya saudara. Nah di situ akhirnya ya pasukan daripada negara Jin ini saudara dengan mudah mengalahkan pasukan dari 4 negara kecil ini saudara. Jadi menang telak saudara. Nah kemudian Jenderal Wen ini menyuruh pasukannya lagi untuk mundur lebih jauh lagi. Dan rupanya pasukan daripada negara Chu ini ya, tentara-tentara negara Chu ini, dia juga bergerak saudara mengejar tentara Jin ini sampai di suatu tempat. Tetapi karena tentara daripada tentara Jin itu menguasai medan pertempuran, menguasai tempat itu, oleh sebab itu mereka berhasil mengelilingi tentara daripada Chu ini saudara dan bisa menyergap mereka, akhirnya dikalahkan dengan telak. Akhirnya yang menang adalah tentara daripada negara Jin saudara, jadi Jenderal Wen dan pasukannya. Apa yang kita akan ambil saudara dari cerita tadi saudara? Next mungkin multimedia bisa tayangkan selanjutnya. Nah kisah ini saya ambil memang dari sebuah buku yang namanya Sun Tzu saudara, Seni Berperang ya. Jadi saya ambil dari sebuah buku yang udah lebih dari 20 tahun ada di rak buku kami di rumah. Nah saya ambil kisah ini. Nah memang buku daripada Sun Tzu ini sering dipakai saudara untuk saudara, diambil untuk seminar-seminar di dalam manajemen bisnis saudara. Jadi ada strategi perang, ada 36 kalau saudara nanti googling ya sebenarnya ada 36 dan apa yang saya sampaikan tadi adalah strategi yang ke-36, strategi yang terakhir yang sangat terkenal saudara. Dan apa yang dapat kita simpulkan saudara? Saya minta multimedia sampaikan saudara. Nah langkah mundur bukan berarti kalah. Kita ulangi ya. Langkah mundur bukan berarti kalah saudara. Mungkin saudara kalau tahu ya kita sering mendengar dalam operasi militer ya. Itu sering mendengar istilah penarikan mundur pasukan saudara. Umumnya berarti ya menarik mundur pasukan sambil saudara mempertahankan pertempuran dengan musuh. Bukan menyerah kalah. Dengan maksud secara umum itu apa ya saudara, biasanya mengkonsolidasikan pasukan. Kemudian juga menduduki daerah yang lebih mudah untuk dipertahankan ya. Kemudian juga memaksa mundur musuh itu untuk mengulur-ngulur waktu. Kemudian juga mengarahkan musuh supaya mereka tuh gampang masuk dalam satu perangkap saudara. Dengan tujuan utamanya adalah meraih kemenangan. Nah hal ini sama saudara ya, pernah dilakukan oleh Yosua dan pasukannya ketika berperang melawan Ai saudara. Kita akan lihat slide selanjutnya, kita buka di Yosua 8 ayat 15. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka lalu melarikan diri ke arah padang gurun saudara. Nah kalau saudara nanti membaca melihat ayat-ayat selanjutnya dari kisah ini, karena seluruh kota Ai penduduknya itu dikerahkan untuk mengejar Yosua dan pasukannya sehingga kota Ai itu kosong, ceritanya begitu. Sehingga mudah sekali diduduki oleh tentara Israel yang pada saat itu sedang dalam persembunyian saudara. Dan akhirnya kota ini dapat direbut oleh tentara Israel. Nah saudara, beberapa waktu ini ketika saya melihat beberapa peristiwa ya di dalam kejadian-kejadian yang terjadi entah itu kepada orang yang saya tahu atau bahkan saya kenal ya. Jadi sering timbul sebuah pertanyaan,
di dalam hati saya ya, pertanyaan ini mengandung sedikit penyesalan saudara dalam hati saya. Saya suka gini saudara, aduh kenapa ya nggak ambil langkah mundur aja gitu. Kalau mundur pasti selamat, kalau mundur pasti nggak akan terjadi hal demikian. Kalau dia mundur pasti nggak akan separah ini. Kalau dia mundur pasti dia nggak akan kehilangan uang begitu banyak saudara. Jadi saudara, kata mundur ini sebenarnya menjadi perenungan saya beberapa waktu ini, saudara, dan akhirnya mendorong saya untuk menjadikan tema daripada khotbah saya atau renungan pada siang hari ini, yaitu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan step back, saudara ya, melangkah mundur, saudara, dengan maksud saudara meninggalkan tempat itu atau berbalik arah, saudara. Nah biasa kita kan dengar itu ya maju terus pantang mundur gitu ya. Itu adalah slogan-slogan yang membuat kita menjadi semangat untuk maju. Betul saudara ya. Namun di dalam kehidupan ini ada hal-hal tertentu yang justru kita harus mengambil langkah mundur atau step back. Seperti strategi perang yang ditulis di dalam buku Sun Tzu tersebut saudara. Sebab kalau kita tidak mundur, memaksakan diri untuk maju, kita pasti akan babak belur saudara. Nah kita akan lihat slide selanjutnya saudara. Nah apa yang menyebabkan kita biasanya melakukan langkah mundur? Ya, tentu ketika kita diperhadapkan dengan bahaya. Nah bahaya apa saudara? Bahaya itu adalah situasi-situasi atau hal-hal yang akan membawa dampak buruk bagi kehidupan kita. Nah pertanyaannya sekarang, tapi apakah bahaya tersebut selalu langsung saudara dapat terlihat nyata oleh mata jasmani kita ataupun mata rohani kita? Jawabannya seringkali tidak saudara. Pernah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu yang saya sampaikan dengan tema awasi dirimu dan ajaranmu. Saya pernah katakan bahwa kita seringkali tersandung itu bukan karena ada batu besar di depan kita. Tetapi adalah batu kerikil yang kecil. Itu yang membuat kita seringkali terjatuh saudara. Nah kemudian kita akan lihat selanjutnya bagian kedua, untuk apa kita harus melakukan langkah mundur? Tentu jawabannya menghindarkan kita dari bahaya saudara. Kita akan lihat bahaya apa saudara. Selanjutnya, yang pertama adalah bahaya kompromi. Saya beberapa waktu lalu saya sharing sempat sampaikan kepada Pak Frankie ya. Saya sampaikan saya berapa waktu ini ditaruh Tuhan ya. Kata kompromi. Kenapa? Karena saya melihat banyak anak-anak Tuhan ini sering melakukan kompromi. Sekalipun mungkin hal-hal dari mulai hal-hal kecil saudara. Hal-hal yang sebenarnya sepele mungkin kelihatannya. Tetapi itu adalah bagian daripada kompromi saudara. Nah kompromi ini apa yang disebutkan saudara? Kompromi di sini yaitu membiarkan, menoleransi, menyetujui saudara. Mengakomodasi, bahkan yang dikatakan kompromi itu terlibat di dalamnya. Yaitu kompromi kalau kita sebagai anak Tuhan adalah kompromi dengan dosa atau hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan saudara. Dari hal kecil dulu, seperti firman Tuhan katakan. Mari selanjutnya kita lihat di slide selanjutnya 1 Korintus 5 ayat 6. Dikatakan demikian, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Nah saudara di sini mungkin yang para cewek-cewek ya, mungkin ada yang suka bikin roti atau mungkin pernah bikin roti ya. Contohnya bakpo saudara ya. Awalnya bakpo itu ya adonan awalnya itu biasa saja saudara ya. Tetapi karena di dalamnya kita masukkan sedikit ragi atau yang disebut yeast saudara ya. Dan ketika kita biarkan untuk beberapa saat maka adonan itu akan menjadi membesar saudara. Bakpo ya, itu contoh salah satu makanan. Kita akan lihat juga dengan Galatia 5 ayat 9. Juga mengatakan sedikit ragi sudah mengkamiri seluruh adonan ya. Kalau kita sering dengar kalau peribahasa dalam bahasa Indonesia itu dikatakan nila setitik rusak susu sebelangga. Nah ragi dalam Alkitab ini berbicara tentang sesuatu yang cenderung mempengaruhi ya, cenderung menulari saudara. Jadi apa yang dimaksudkan ragi di dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang cenderung mempengaruhi
atau sesuatu yang cenderung menulari, saudara. Dalam suratnya kepada jemaat Galatia ini, sebenarnya Paulus itu sedang mengingatkan jemaat Galatia ini agar memiliki pendirian yang teguh terhadap firman Tuhan. Supaya tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran di luar kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan melihat firman Tuhan yang ditujukan kepada salah satu jemaat dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, saudara. Nah, mestinya ada 2 jemaat yang mendapat teguran yang sama intinya dari Tuhan, yaitu Pergamus dan Tiatira. Namun kita akan melihat jemaat Tiatira, saudara. Dikatakan demikian di Wahyu 2 ayat 19 sampai 20. Perhatikan saudara ya, saya ada beberapa ya kata yang saya bold saudara ya, saya tebalin. Nah, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. 20. Tetapi aku mencela engkau ya. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Saudara diperhatikan ya saudara, kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu itu luar biasa saudara yang ada di jemaat ini, jemaat Tiatira. Tetapi Paulus mencela mereka saudara, karena dikatakan membiarkan wanita Isabel ya. Isabel adalah gambaran daripada kenajisan, ketidakkudusan saudara, kejahatan, permusuhan dengan Allah. Kata membiarkan artinya tidak melarang atau mengizinkan. Ya, menoleransi saudara, bahkan mengakomodasi, artinya menyediakan wadahnya. Oleh sebab itu di New King James dikatakan allow ya, mengizinkan ya. Kemudian di AMP saudara ya dikatakan tolerate saudara, mentolerir, menganggap penyimpangan-penyimpangan atau kelakuan-kelakuan itu masih dalam batas wajar saudara. Nah, kita akan lihat pohon beringin saudara. Nah, ini slide selanjutnya adalah gambaran dari pohon beringin. Saudara, pohon beringin tentu semua tahu ya, saya mengambil gambar, ya sebenarnya bukan gambar ini ya, asli, foto asli gitu ya. Nah, pohon beringin ini nama lainnya adalah Ficus benyamina saudara. Adalah sebuah pohon yang cara pertumbuhannya itu sebenarnya tidak wajar. Ya, tidak wajar, tidak biasa ya. Bahkan pohon ini disebut ara pencekik saudara. Wih, serem ya saudara ya, namanya ara pencekik ya. Nah, pohon ini dapat tumbuh di berbagai kondisi lahan ya, mau lahan kering, ya mau lahan yang subur, dia nggak peduli, dia bisa bertumbuh saudara. Nah, secara umum pertumbuhannya bagaimana saudara? Ketika bijinya dibawa oleh seekor burung, dijatuhkan di atas dahan, ya sebuah pohon yang lain lah, maksudnya di dahan. Nah, kemudian pada saat biji itu dijatuhkan di pohon tersebut akan tersemai saudara biji itu. Dan menjadi parasit di pohon tersebut ya. Kemudian bayi beringin ini ya itu mulai berakar awalnya. Nah, kemudian akarnya perlahan-lahan menjulur saudara. Kalau lihat tadi saudara lihat gambarnya, menjulur ke bawah, merambat ya, membelit pohon inangnya. Artinya pohon yang tadi di mana biji itu terjatuh saudara. Nah, kemudian demi mencari tanah untuk dia bertumbuh, jadi dia menjulurkan itu ya akarnya itu. Nah, makin lama akar-akar sulur ini menjadi semakin tebal saudara, semakin kuat ya, saling menyilang ya di batang pohon inang. Hingga akhirnya menghalangi pertumbuhan daripada pohon inang tersebut. Karena apa saudara? Pohon beringin ini ya dia merampas cahaya mataharinya, dia merampas air, dia merampas nutrisi-nutrisi lain dari pohon inang tersebut. Akhirnya secara perlahan pohon inang tersebut akhirnya mati dan membusuk. Dan berdirilah dengan gagah perkasa yaitu pohon beringin saudara. Saudara kalau kita renungkan tadi ya bagaimana cara pertumbuhan pohon beringin tersebut saudara. Bukankah sebenarnya banyak orang Kristen saudara, anak-anak Tuhan terjadi juga hal demikian saudara. Nah seperti pohon beringin itu saudara, seperti pohon inang tersebut. Awalnya dia mulai membiarkan biji itu jatuh kepada dahannya saudara. Jadi membiarkan kalau kita dosa itu sedikit saudara,
istilahnya nyamperin hidup anak-anak Tuhan ya awalnya. Ya, kemudian mulailah ya anak-anak Tuhan itu menyediakan tempat untuk beringin atau dosa atau hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan, saudara. Untuk dia bisa eksis dalam hidupnya, ya. Tapi kemudian bukan hanya sekedar eksis, saudara. Kalau itu kita biarkan yang namanya dosa, lama-lama dia akan menguasai hidup kita, saudara. Karena apa? Akan berakar, kemudian merambat, menjalar, kemudian membelit, saudara. Akhirnya dosa atau hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan itu menguasai orang tersebut, saudara. Sekalipun beribadah, sekalipun mendengar firman Tuhan, tapi kok enggak mempan, saudara. Berkali-kali sudah diajari tentang takut akan Tuhan, tetapi saudara enggak ngefek ya. Tetap aja melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Rasanya enggak kurang-kurang Bapak Gembala kita ataupun pembicara luar mengatakan kita harus takut akan Tuhan. Kita harus hidup benar, kita harus hidup kudus. Tetapi tetap melakukan kesalahan dalam kehidupan ini. Karena awalnya apa? Membiarkan. Ya saudara, kompromi biasanya dimulai dengan sebuah hubungan. Yaitu hubungan seperti pohon beringin dan pohon inang tadi saudara. Hubungan antara kita manusia anak-anak Tuhan dengan dosa. Meskipun itu sekecil apapun saudara. Nah kita akan lihat contoh yang kedua saudara. Yaitu Lot saudara. Kejadian 13 ayat 11 sampai 13. Dikatakan demikian. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat, saudara ya, di dekat Sodom. Ayat 13, adapun ya orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot itu terlena oleh keindahan lembah Yordan ya. Keindahan lembah Yordan itu menggambarkan yaitu keindahan dari hal-hal dunia ini yang bertentangan dengan Tuhan, saudara. Jadi saudara, Lot ini membiarkan awalnya. Dia justru bergaul, dia dekat-dekat orang Sodom. Dia bukannya menjauh, saudara. Dia berkemah dekat orang Sodom. Lalu dia mulai bergaul, saudara. Setelah bergaul dia mulai berkompromi dengan orang-orang Sodom, saudara. Lot ini sangat terlena, saudara, hidupnya di lembah Yordan, saudara. Sangat disayangkan, saudara ya. Ini bicara tentang pergaulan, ya. Jadi pergaulan, awalnya kita masuk dalam satu komunitas. Rasanya komunitas itu indah sekali, menyenangkan sekali ya. Ketawa, ketiwi, bergembira, saudara ya. Tapi tidak sadar bahwa komunitas ini sebenarnya adalah komunitas yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Nah ini bicara tentang sebenarnya pergaulan, saudara ya. Firman Tuhan katakan kita akan lihat di 1 Korintus 15 ayat 33. Saya enggak bosan-bosan saudara menyampaikan ini. Dikatakan demikian, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara tentu hafal ayat ini, saya harap saudara juga hafalkan benar-benar saudara ketika kita akan bergaul dengan seseorang ingat ayat ini saudara. Nah itu sangat disayangkan Lot ini saudara. Lot ini mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah dari pamannya yaitu Abram atau Abraham saudara. Nah dia pernah mengalami dalam hidupnya itu berkelimpahan saudara. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Namun sangat disayangkan saudara karena dia salah memilih ya, salah mengambil keputusan, salah bergaul saudara. Akhir hidup daripada Lot kalau saudara pelajari, dia menjadi akhir hidup yang tragis saudara. Bagaimana tragisnya saudara? Dia hidupnya terlunta-lunta di gua, dia menghamili anak-anak kandungnya, kemudian dia disebut bapak dari bangsa-bangsa kafir. Sangat tragis saudara, karena salah dalam bergaul saudara. Hatinya condong kepada keindahan dunia, akhirnya hidupnya tragis. Dimulai dari mana saudara? Ketika ia membuka diri dan berkompromi dengan orang-orang Sodom. Sodom adalah gambaran dosa. Sodom adalah gambaran kenajisan, pertentangan dengan Allah saudara. Nah kemudian kita akan lihat slide selanjutnya. Jadi yang kedua, langkah mundur untuk menghindarkan dari bahaya kejatuhan yang lebih dalam saudara.
Saudara, kita semua tahu kisah Yusuf ya saudara, bahkan tadi pagi di ibadah raya yang kedua juga sempat disampaikan oleh hambanya saudara. Nah Yusuf ini ketika masih muda sekali umur 17 ya, dia sudah dijual untuk menjadi budak di tanah Mesir saudara. Dia tinggal di rumah saudara seorang Potifar, yaitu yang bernama Potifar saudara. Dia tinggal dan dia bekerja di rumah Potifar. Saudara, Yusuf ini meskipun masih muda, dia sangat menjaga etika dalam hidupnya. Tentu didasari oleh firman Tuhan. Dia sangat menghormati tuan dan nyonyanya. Nah pada suatu ketika saudara, nyonyanya ini tertarik, yaitu nyonya Potifar atau tadi yang disebut Tante Poti ini tertarik untuk menggoda Yusuf. Karena Yusuf ini orang yang cakep saudara, yang ganteng. Jadi Tante Poti ini ya tertarik untuk menggoda. Bagaimana caranya? Dia untuk menarik perhatian daripada Yusuf. Tetapi berulang kali Yusuf bisa menghindar. Sampai suatu saat ya akhirnya Tante Ponti ini memfitnah Yusuf ya. Memfitnah bahwa dia akan diperkosa oleh Yusuf ya. Bajunya kemudian di tangan dan sebagainya saudara. Nah Yusuf, apa yang dilakukan Yusuf saudara? Dia mundur dan lari saudara, keluar dari dalam kamar tersebut, saudara, dari rumah tersebut saudara. Yusuf benar-benar menjaga bagaimana dia bisa untuk tidak jatuh lebih dalam saudara ya. Tidak terjatuh ke dalam dosa, bahkan jatuh yang lebih dalam saudara. Nah dalam kasus narkoba ya pernah saya katakan atau seringkali saudara dengar. Awalnya juga hanya coba-coba saudara. Tetapi kalau tidak buru-buru saudara, tidak segera kita meninggalkan atau kita mundur dari teman-teman yang mengkonsumsi narkoba saudara. Kita akan bisa terjerat di dalam narkoba tersebut saudara. Karena kalau sudah terjerat narkoba saudara, itu susah sekali, tidak gampang untuk bisa lepas saudara. Karena itu menjerat, berapa banyak beberapa teman daripada suami saya pun meninggal akibat overdosis saudara. Karena apa? Tidak bisa melepaskan diri dari narkoba. Anak-anak muda di sini ya, anak-anak muda GBI Intermak dengar ya, masa depanmu itu indah di dalam Tuhan. Amin saudara. Jangan sia-siakan dengan hal-hal yang demikian saudara. Sudah tahu dilarang oleh Tuhan, sudah tahu itu berakibat buruk dalam kehidupan kita. Jangan pernah coba-coba. Kemudian yang ketiga saudara, kita akan melihat slide selanjutnya. Langkah mundur itu untuk menghindarkan kita dari bahaya jauh dari Tuhan atau terhilang. Saudara, kita akan lihat di Yesaya 59 ayat 2. Ya saya garis bawahi benar ini ayat yang sangat penting saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara dikatakan apa? Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dan Allah kita adalah segala kejahatan kita. Saudara kalau kita mendengar kata kejahatan ya mungkin kita selalu berasumsi namanya kejahatan itu merampok, membunuh, memperkosa, misalkan korupsi, merugikan orang lain. Itu yang disebut kejahatan. Tetapi sesungguhnya saudara segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan itu adalah kejahatan saudara. Kita harus sadari itu benar-benar saudara. Nah ketika kita tidak berani mengambil keputusan saudara untuk melangkah mundur. Saudara kita akan mengalami yang namanya semakin hari semakin jauh dari Tuhan saudara. Karena ketika dosa itu ada di dalam diri seseorang ya. Lama-lama cenderung saudara timbul perasaan hambar terhadap Tuhan. Ya nanti saya kasih contoh saudara ya. Tidak ada gairah lagi mencari Tuhan ya. Seperti ada sekat atau pemisah antara kita dengan Tuhan. Dan akhirnya membuat kita sungguh-sungguh menjauhi Tuhan. Saudara saya punya 2 orang teman dalam hidup saya. Yang benar-benar bukan cuma dia menjauh dari Tuhan. Akhirnya benar-benar hilang saudara dari Tuhan. Karena mereka menikah bukan dengan sesama anak Tuhan. Tetapi menikah dengan orang yang beda agama. Yang pertama adalah teman saya itu seorang guru sekolah minggu. Anaknya lembut sekali saudara. Dan dia juga pelayanan sudah cukup lama, bertahun-tahun menjadi guru sekolah minggu saudara. Logikanya dia pasti ngerti benar tentang firman Tuhan. Tetapi rupanya saudara dia membiarkan dirinya untuk jatuh cinta
terhadap seorang pemuda yang beda agama, saudara. Enggak bisa ditahan lagi, tidak bisa dipisahin lagi karena terlanjur cinta, terlanjur dalam. Akhirnya menikahlah teman saya itu dengan pemuda ini, saudara ya. Nah, pertama dia ke gereja tetap, saudara, ke gereja. Ya, jadi dia sendirian ke gereja, suaminya enggak ke gereja tentunya di rumah. Dia ke gereja ya, setiap minggu dia ke gereja sendiri selama berbulan-bulan ya, setahun, 2 tahun dia ke gereja sendiri, lama-lama enggak ke gereja, saudara. Kenapa, saudara? Saya cari tahu, saudara. Akhirnya logikanya mulai jalan, saudara. Dia kalah dengan suaminya yang orang seberang, saudara. Akhirnya dia ikut suaminya yang orang seberang dan dia benar-benar menanggalkan kekristenannya. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia ikut suaminya, saudara. Yang kedua adalah teman laki-laki saya sekantor dulu. Dengan kasus yang sama, saudara. Dia menikah dengan wanita yang bukan anak Tuhan, saudara. Dia sudah terlanjur cinta, enggak bisa dipisahin. Saudara, akhirnya menikah. Dan di awal pernikahannya, padahal dia itu lahir, saudara, dari keluarga Kristen yang sungguh-sungguh. Dia ada satu suku di timur ya, yaitu suku Ambon teman saya ini, saudara. Keluarganya sangat Kristen, saudara. Tetapi karena dia membuka hatinya, membiarkan dirinya, saudara, jatuh cinta dengan perempuan itu yang bukan seiman, saudara. Akhirnya di hari pernikahannya, dia mengikuti istrinya dan dia benar-benar meninggalkan Tuhan, saudara. Aduh, saudara, hal-hal ini sering kali kita lihat. Itu adalah teman 2 orang yang saya kenal baik, saudara. Kita di luar sana pasti sering hal seperti itu terjadi, saudara. Makanya, saudara ya, hati-hati di dalam membangun hubungan, saudara, dengan orang-orang. Ya jangan suka baperan gitu loh, saudara. Baperan tuh dikit-dikit tuh gampang bawa perasaan gitu ya. Nanti kalau ada cewek ditembak sama cogan gitu langsung luluh ya. Gak peduli dia itu mau agama apa, dia tuh imannya seperti apa, gak peduli. Langsung jatuh cinta dan memberikan hatinya. Dan sering kali ada beberapa kejadian memberikan juga segala-galanya kepada lelaki yang bukan anak Tuhan itu, saudara. Jangan gampangan, saudara. Kalau kita mengerti identitas kita, kita ngerti siapa diri kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang begitu mahal. Saudara, seperti yang saya tanyakan di awal tadi, apakah saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan keselamatan satu-satunya? Saudara harus pegang teguh ini, saudara, sampai akhir hidupmu. Amin. Jangan jadi orang yang gampangan, ya, anak-anak Tuhan yang murahan. Saudara, gampang sekali saudara jatuh cinta atau menerima cinta dari orang-orang yang di luar Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita akan melihat ya firman Tuhan ini yang 2 Korintus 6 ayat 14. Sudah jelas dikatakan, saudara, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbangan dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap, saudara? Seringkali kita berpikir, tapi sudah terlanjur cinta bagaimana? Susah untuk diputuskan, saudara. Jadi saya melihat banyak anak-anak Tuhan itu asal main tubruk gitu loh. Enggak benar-benar berpikir atau bertanya kepada Tuhan. Saudara, maaf ya, dulu ya di zaman-zaman saya, ya semoga pasti di zaman sekarang juga ada ya. Kalau biasanya seseorang tuh mulai jatuh cinta, dia pasti datang di hadapan Tuhan dan bertanya, saudara. Tuhan, ini benar enggak dari engkau? Benar enggak jodoh ini buat saya? Tapi saya enggak tahu ya anak-anak zaman sekarang ya, gitu loh ya. Kayaknya seolah-olah di mata saya tuh asal main tubruk, saudara. Jangan, saudara, kita harus hati-hati. Lihat fotonya di Facebook cantik, lihat fotonya di Facebook ganteng, langsung jatuh cinta, kenalan, saudara. Kemudian kopi darat, terus dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, ingat identitas kita ya, siapa diri kita. Amin, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara ya, tujuan kita ambil langkah mundur ya. Untuk yang pertama yaitu meraih kemenangan. Saudara tahu permainan tarik tambang? Tahu dong ya, yang pernah main tarik tambang di sini dulu masih kecilnya
Ya, kira-kira kaki kita maju atau mundur kalau kita main tarik tambang? Mundur saudara. Karena kalau saudara kita ini maju, saudara, kita akan terseret dengan musuh kita. Dan kita akan mengalami kekalahan. Untuk mempertahankan kita supaya menang, kaki kita mundur. Demikian juga saudara, dalam hidup kita saudara. Kita harus berani mengambil langkah mundur ketika ada bahaya di depan kita. Atau sekalipun mungkin kakimu sudah melangkah di dalam saudara. Cepat-cepat mundur. Cepat-cepat tinggalkan tempat itu saudara. Berbalik arah ke tanah yang lapang saudara. Tanah lapang ya, tadi seperti yang ada di dalam cerita Sun Tzu tadi saudara. Saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin saudara. Kalau tayangan itu menurut saudara, itu akan merusak pikiran saudara. Akan membuat saudara jatuh di dalam dosa perzinahan. Stop, jangan dilihat. Kalau ada ajaran-ajaran yang di luar kebenaran firman Tuhan, stop, jangan didengarkan saudara. Matikan itu semua saudara. Nah kemudian yang kedua tujuan kita melangkah mundur, yaitu menggenapi rencana Tuhan saudara. Kita buka Yeremia 29 ayat 11 ya. Ini ayat yang pasti sudah hafal ya. Dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan saudara. Garis bawahi hari depan yang penuh harapan. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita menghadirkan kita di dunia ini. Tuhan punya tujuan untuk saudara dan saya. Amin saudara. Apalagi di firman ini sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan memberikan rancangan yang indah bagi masa depan kita. Tidak pernah Tuhan itu mencelakai kita saudara. Jadi Tuhan itu punya tujuan-tujuan yang bagus untuk kehidupan kita. Sekalipun kadang dalam perjalanan kehidupan kita diizinkan melewati lembah yang kelam. Kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi awan yang gelap. Ya kira-kira demikian. Tetapi kalau kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan saudara. Kita kalau tetap hidup benar di dalam firman Tuhan. Saudara percayalah saudara, hari depanmu adalah hari depan yang indah. Amin saudara, ketika engkau mencapai tujuan Tuhan yang sudah kita genapi tujuan Tuhan tersebut saudara. Kita akan tahu saudara bahwa Tuhan itu memang luar biasa saudara. Jadi rancangannya tidak pernah rancangan kecelakaan bagi saudara dan saya. Dia selalu memberikan rancangan yang penuh damai sejahtera. Memberikan rancangan yang indah bagi hari depan kita saudara. Amin saudara. Nah firman Tuhan ini sebagai filter kehidupan dalam kita berjalan di dunia ini saudara. Nah sebagai rambu-rambu yang akan mengingatkan kita kalau kita mulai melenceng saudara. Saudara kira-kira apakah kita ini akan lurus terus? Apakah pernah dalam hidup kita itu akan salah jalan saudara? Kemungkinan pasti ada. Saudara bayangkan kalau kita mencari alamat ya. Kita anggap aja kita itu kan lagi ke surga nih. Alamat tujuan akhir kita kemana saudara? Kekekalan ya, hidup kekal ya, surga ya. Nah umpamakan kalau kita lagi berkendara naik mobil terus kita mencari sebuah alamat yang rumah itu memang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Nah tentu ada kemungkinan salah jalan. Tetapi ketika kita salah jalan apakah kita mau stop di situ saudara? Tidak kan? Kita harus tetap kita mundur, kita putar balik, kita berbalik arah. Mencari alamat yang benar saudara, demikianlah kehidupan kita. Tentu ada saudara di dalam kehidupan kita saudara. Terjadi hal-hal yang ya kita melakukan hal-hal yang gak berkenan lah di hati Tuhan. Saudara saya dilahirkan dari keluarga yang sama sekali bukan Kristen. Ya sama sekali tidak ada satupun di dalam keluarga saya itu agama Kristen. Tetapi ketika saya kelas 4 SD saudara saya memang sekelas dengan anak gembala. Nah anak gembala ini kemudian mengajak saya ke gereja saudara. Dan akhirnya saya ke gereja ikut anak gembala ini saudara. Nah kemudian saya mulai bertumbuh ya ikut sekolah minggu kan ya. Terus kemudian papa saya juga suka sih nganter ke sekolah minggu selain ke gereja ini. Ya kemudian kalau siangnya saya bisa ke sekolah minggu yang lain gitu, semangat saudara. Nah puji Tuhannya ketika itu kelas 4 SD, kelas 5 SD oleh karena kasih anugerah Tuhan. Ketika itu ada seorang pembicara dari Kanada namanya Roy Darman, dia sedang mengadakan KKR di gereja saya saudara, gereja masa kecil saya. Nah kemudian saat itu
saya dijamah Roh Kudus saudara di kelas 5 SD. Jadi saya terpelanting dan kemudian saya mendapat bahasa roh untuk pertama kalinya ya dalam hidup saya, yaitu di kelas 5 SD itu saudara. Nah dari situ kehidupan saya sungguh-sungguh berubah ya, saya mengalami kasih mula-mula yang luar biasa saudara. Maunya saya itu di gereja terus, semua kegiatan di gereja kalau bisa saya ikuti saudara. Nah pada saat itu akhirnya saya diminta untuk membantu di sekolah minggu ya. Jadi asisten guru sekolah minggu di kelas 5 SD. Kemudian karena saya aktif ya, pokoknya semua, kemudian saya ikut ibadah remaja dan sebagainya saudara. Saya itu dijadikan guru sekolah minggu akhirnya. Pertama ngajar batita ya, bawah 3 tahun ya, berarti kan masih bayi-bayi. Kemudian naik jadi balita bawah 5 tahun, kemudian ke pratama ya umur 7 sampai 9, kemudian di kelas madya, akhirnya saya pegang tunas remaja. Saudara, saya benar terlibat di dalam ibadah remaja, bahkan saya menjadi bendahara waktu itu di ibadah remaja, saudara. Kemudian berkembang lagi, saudara. Saya menjadi song leader ya. Kalau dulu istilahnya bukan worship leader, saudara, song leader, saudara, song leader. Nah, kemudian mulai saya ikut paduan suara. Pokoknya sampai akhirnya itu hampir seminggu ini saya sering kali ada di gereja. Sampai suatu saat, saudara, ketika SMP, mama saya marah sekali, saudara. Dia mengancam saya, pokoknya Alkitab nanti saya bakar ya kalau kamu di gereja terus. Itu saya masih SMP. Nah kemudian berjalan dengan waktu saya tetap ya saudara, saya kucing-kucingan kadang ya, teman saya jemput saya. Kalau teman saya jemput kan mama saya sungkan untuk marah. Jadi saya tetap ke gereja gitu ya, tetap ikut retret dan sebagainya. Pokoknya saya itu mulus sampai SMA saudara, tidak terkontaminasi saudara ya. Bahkan di zaman saya dulu saudara, nonton bioskop itu sesuatu yang tabu. Saudara, jadi kalau ada anak Tuhan nonton bioskop biasanya sembunyi-sembunyi, aduh jangan ketemu gembala, jangan ketemu sama istrinya gembala gitu. Takut saudara, zaman dulu tuh seperti itu. Dan juga gitar ya, gitar saya ingat banget tuh teman saya. Jadi saya waktu mempersiapkan ini saya diingatkan. Saya punya beberapa teman saudara di gereja, gitar itu pernah dipakai oleh teman saya yang lain ya. Dipakai nyanyi lagu dunia, kemudian teman saya yang beberapa ini marah saudara. Ini gitar di gereja cuman boleh dipakai untuk lagu gereja, enggak boleh dipakai untuk nyanyi lagu-lagu dunia. Sebegitu loh saudara kudusnya. Jadi saya enggak terkontaminasi saudara sampai SMA ya. Tapi kemudian pas ulang tahun 17 saya itu jaim saudara, jaga image. Kan saya pesta dong ya, mungkin anak perempuan satu-satunya juga saya kan. Jadi sama mama saya dibikinin pesta lumayan besar lah, ngundang banyak orang gitu ya. Tetapi saya karena panitia daripada ulang tahun 17 saya itu bukan teman yang saya kenal, jadi itu teman dari sahabat saya dari sekolah yang ada di Jogja, yaitu The Brito dan Stella Dus, itu 2 sekolah favorit pada waktu itu. Mereka yang bikin dekor, mereka yang bikin acara semua dari mereka. Nah di acara itu saya lihat ada polonaise, kemudian ada dancing, ada dansa dan sebagainya. Waduh saudara, saya akhirnya tidak mengundang teman-teman pelayanan saya di gereja. Karena saya pikir waduh nanti mereka akan berpikir apa ya gitu. Jadi saya abaikan, mereka enggak saya undang saudara. Jadi itu pesta ulang tahun 17 saya. Nah singkat cerita saya harus sekolah di Surabaya saudara karena saya kuliah ya. Nah namun apa yang terjadi? 1 tahun kuliah saudara. Di Surabaya saudara mulai saya terkontaminasi. Mulai saya mengenal yang namanya kehidupan malam saudara. Saya sukanya dugem saudara ya. Jadi saya ke diskotik, ke klub saudara, suka pulang pagi. Andre tahu persis saudara ya, karena saya udah kenal dia waktu itu. Nah kemudian saudara kontras ya, kalau dipikir ya. Selama saya mengenal Tuhan awalnya ya begitu saya terima baptisan Roh Kudus sampai saya SMA. Itu begitu mulusnya saya saudara. Kira-kira begitulah saudara ya, jadi mulus gak terkontaminasi untuk dengan hal-hal dunia dan sebagainya, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika saya kuliah saudara, saya jatuh ke dalam dosa dunia malam saudara. Saudara saya itu dari kecil SD, bukan untuk sombong tapi saudara akan tahu saudara ya. Dari SD, SMP, SMA bahkan saya itu pokoknya selalu di 3 besar. Sekolah saya, meskipun kegiatan saya itu seabrek-abrek saudara. Karena dari kecil mama saya sudah masukkan kayak sebuah sanggar tari saudara. Jadi saya berlatih tarian ya, seminggu bisa 2 kali apalagi kalau mau tampil, mau pagelaran ya di TV. Zaman dulu TV-nya masih hitam putih saudara ketika saya masuk TV.
Terus kemudian kadang-kadang kita bikin pagelaran, operet, sendera tari, kita jual tiket saudara 2 kali dalam sehari pagelaran dan itu tiket pasti ludes. Zaman saya dulu saudara. Nah kemudian saya sering ikut perlombaan tari dan sebagainya. Nah itu kegiatan saya banyak sekali, belum lagi hari Kamis. Saudara, papa saya pengen saya jadi atlet kan, jadi saya dimasukkan ke klub bulu tangkis saudara. Jadi saya dilatih juga saudara olahraga. Nah kalau mau pertandingan bulu tangkis saudara, jadi saya latihannya harus double-double dalam seminggu. Saya nggak tahu sekarang kalau saya membayangkan ya diri saya sekarang ini, saya bayangkan flashback ke belakang, kok bisa ya dulu kayak begitu. Rasanya hari-hari saya itu penuh dengan kegiatan saudara. Kalau Sabtu Minggu sore biasanya saya menari di wedding. Atau mungkin ya di pagelaran tersebut saudara. Kadang-kadang bulu tangkis saya pertandingan di luar kota juga. Jadi itu banyak sekali kegiatan. Sampai ada satu sahabat saya bilang saya gini, namamu tuh cocoknya Henny Allround gitu. Karena semua banyak sekali kegiatan yang saya lakukan di masa kecil saya, di masa remaja saya saudara. Nah tetapi nilai saya selalu bagus. Bahkan ujian akhir SMA saya mendapat nomor 2 untuk tingkat sekolah saudara. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika kuliah saudara, jeblok saudara. Karena saya sudah terkontaminasi dengan kehidupan malam saudara. Saya nggak peduli besoknya ujian, hari ini saya dugem sampai pagi saudara, saya di diskotik. Saya menikmati sekali itu diskotik saudara. Dan itu berlangsung beberapa saat saudara, beberapa tahun lah, mungkin berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun seperti itu saudara. Itu yang membuat saya akhirnya merasa jauh dari Tuhan saudara. Karena apa? Ya itu tadi saudara, ada hal yang nggak berkenan yang saya lakukan. Ketika saya pulang liburan panjang ke kota saya, gembala saya bilang gini, kamu melayani dong, kan libur panjang, ngajar sekolah minggu, kata gembala saya gitu. Terus saya bilang gini, enggak om, saya tiap minggu datang aja ke ibadah. Ya karena merasa apa saudara? Ada pemisah itu loh saudara, ada penghalang. Karena saya melakukan hal yang menurut saya mengerti sebenarnya hal itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi saya lakukan saudara. Jadi ayat di Yesaya itu berlaku. Buat saya jadi ada pemisah, akhirnya ada sekat saudara. Kemudian saya mulai pacaran saudara ya, pacaran serius. Kalau pacaran serius itu maksud saya gini, kedua keluarga, maksudnya gini, saya sudah tahu keluarganya dia tahu keluarga saya. Ya itu serius saudara, tapi 2,5 tahun pacaran ya, apa yang terjadi, saya diselingkuhi ya. Jadi putus ya, atas seizin Tuhan saya percaya kalau sekarang itu adalah kasih karunia Tuhan saya bisa putus saudara. Kadang-kadang kan orang begitu ya, mikir pada saat putus broken heart itu waduh rasanya dunia runtuh saudara. Saudara ya tunggu dulu saudara. Ternyata bagi anak-anak Tuhan jangan berkecil hati. Kalau saudara pacaran misalkan saudara, pacarnya itu menurut Tuhan memang gak cocok buat kamu ya, buat saudara. Bukan tulang rusuk yang Tuhan siapkan buat saudara. Jadi kalau diputusi jangan terlalu putus asa. Karena Tuhan menyediakan yang lebih baik lagi di depan. Amin saudara. Nah ketika putus kemudian berapa tahun ya, saya katakan tadi oleh anugerah Tuhan. Ya saya akhirnya bukan dipertemukan karena kita sudah kenal Andre ya, sudah berapa tahun. Nah kemudian saya menikah di tahun 96, kemudian 97 saya ke Jakarta, pindah ke sini ya. Saya belum melayani Tuhan saudara. Jadi saya melayani Tuhan lagi dari awal lagi jadi guru sekolah minggu itu tahun 99 saudara. Dan saya melayani sampai hari ini. Puji Tuhan saudara. Tuhan itu luar biasa. Saya merasakan kasih yang luar biasa Tuhan dalam diri saya saudara. Saya tidak jatuh sampai tergeletak terus sampai benar-benar gak berdaya. Tetapi Tuhan tarik saya kembali dengan caranya yang ajaib. Amin saudara. Jangan kotori diri kita saudara. Jangan mengkamirkan diri kita dengan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita lihat selanjutnya, Ulangan 4 ayat 24 dengan cepat saudara. Karena Tuhan kita tuh Allah yang cemburu saudara, dikatakan demikian. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Tapi sudah terlanjur cinta, terlanjur dalam, gimana tante, saya gak bisa putus ya. Pilihan selalu ada di tangan kita saudara. Di Ulangan 30 ayat 19 kita buka saudara ya. Nah, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilihan kehidupan, pilih kehidupan itu bagaimana saudara? Ayat 20 jawabannya. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu
dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Jadi kita tuh diberi free will, saudara. Pilihan tetap kembali kepada saudara dan saya, saudara. Saudara mau milih berkat, saudara pilihlah kehidupan. Kehidupan bagaimana? Dengan taat kepada firman Tuhan. Itu pilihan kita sendiri, saudara. Selanjutnya kita akan melihat, nah ini ada ikan yang namanya, saudara mungkin sudah pernah tahu ya kalau lihat di Google ya, Bothus ocellatus, saudara. Ini adalah salah satu spesies ikan yang dapat mengubah spot-spotnya pada kulitnya itu sehingga tampak membaur dengan lingkungan sekitarnya. Nah yang atas itu adalah gambar ikan yang aslinya itu, saudara. Nah saudara kalau lihat 3 gambar yang di bawah ya, itu ketika dia sudah mengubah spot-spot kulitnya itu menyerupai background atau lingkungan sekitarnya. Untuk apa tujuannya? Dia menghindari terkaman dari musuh. Luar biasa ya, Tuhan bisa ciptakan ikan yang luar biasa, saudara. Bisa ngikutin lingkungannya. Jadi memang sel-sel di otaknya itu yang mengontrol, saudara, ke pigmen kulitnya. Jadi bisa mengubah pigmen kulitnya menjadi serupa dengan latar belakangnya. Nah jangan jadi bunglon. Siapa tahu binatang bunglon, saudara? Ini sama setipe ya dengan ikan Bothus ocellatus ini. Bunglon itu juga bisa merubah warna sesuai dengan backgroundnya. Kalau dia ada di daun dia bisa hijau. Tapi kalau dia di batang pada pohon coklat dia akan jadi coklat, saudara. Dalam hidup ini saudara kita harus punya komitmen terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya pendirian yang teguh, saudara. Kita harus memiliki excellent spirit seperti yang disampaikan oleh Kak Sylvia 2 minggu yang lalu, saudara. Dibilang kuno, biarin, saudara. Dibilang kurang piknik, biarin, saudara. Dibilang terlalu fanatik, biarin, saudara. Asal kita itu tidak menyalahi siapa, saudara? Kebenaran daripada firman Tuhan, saudara. Dunia ini dengan segala macamnya, saudara. Informasi yang demikian dahsyatnya dengan perkembangan teknologi, saudara. Tentu pasti akan membawa dampak positif, tapi juga dampak negatif. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus hati-hati, saudara. Dulu kalau saya flashback di tahun 80-90-an, gereja tuh kayaknya murni sekali, saudara. Tidak ada lighting, ya saudara ya, tidak ada full band kadang-kadang, tidak perlu PW yang harus bagaimana. Sekarang orang kalau ke gereja bisa pilih-pilih, saudara. Ya, di situ bagus enggak gedungnya, AC-nya dingin enggak? Ya, PW-nya bagus enggak? Khotbahnya bagus enggak? Zaman dulu yang khotbah tiap minggu gembala, saudara. Tapi jemaat enggak pernah bosen, saudara. Gembala sesekali ngundang dari luar untuk KKR. Itu saya mikir, wah demikian murninya zaman dulu itu, saudara ya. Tapi apapun, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap murni di hadapan Tuhan. Sekalipun di sekeliling kita, saudara, banyak hal-hal yang bisa mengkontaminasi kehidupan kerohanian kita. Kita mau berdiri tegak, saudara, berpendirian teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Ayat penutup, saudara. Roma 12 ayat 2. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara ya. Memang gak gampang untuk melangkah mundur kalau kita terlanjur terikat, kalau kita terlanjur suka. Dalam dunia investasi kita sudah menginvestasikan banyak uang di situ. Kalau mundur nanti rugi. Tapi daripada rugi lebih banyak lagi, saudara. Makanya perlunya kita ini hikmat daripada Allah Roh Kudus yang akan menuntun jalan kita, saudara. Kita mendapat hikmat dari Roh Kudus dari mana? Dengan kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Supaya kita enggak salah melangkah. Amin, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.